Podcast Network Asia. Ketika kamu sulit fokus, tidak sepenuhnya salah kamu, tapi banyak perusahaan teknologi menggunakan sistem dan algoritma untuk membuat kamu sulit fokus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Stolen Focus karya Johann Hari. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa kita semakin sulit untuk fokus. Di era modern, kemampuan kita untuk fokus semakin menurun. Pikiran kita mudah sekali terganggu karena banyak hal. Gambarannya gini, anak remaja di Amerika Serikat hanya bisa fokus pada satu aktivitas selama 65 detik dan rata-rata pekerja kantor hanya 3 menit. Kenapa begitu? Sama halnya dengan kebanyakan orang, penulis juga merasakan sendiri bagaimana dirinya selalu berpindah-pindah dari satu device ke device lainnya, dari satu halaman tab ke tab lainnya. Semua hal ini mengganggunya untuk bisa produktif. Penulis juga telah mencoba berbagai macam cara, hingga yang cukup ekstrim yaitu meninggalkan handphonenya selama 3 bulan, tetap saja tidak berhasil. Ternyata, selain karena kurangnya tekad pribadi, fokus kita telah dicuri oleh pihak luar demi menguntungkan segelintir orang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah kamu sulit fokus? Coba bayangkan skenario ini, kamu sampai di kantor, sedang duduk di meja kamu dan siap untuk bekerja. Ketika kamu mulai kerja, tiba-tiba saja ada pesan masuk, lalu kamu balas. Tidak lama kemudian, muncul notifikasi berita terbaru. Kamu pun jadi penasaran dan membuka link tersebut. Baru baca setengah, tiba-tiba saja kamu dapat notifikasi lainnya kalau seorang teman lama live foto kamu di media sosial. Ketika kamu buka aplikasinya, kamu lalu membuka profil teman kamu tersebut dan mulai kepo dengan postingannya. Kamu pun mulai melihat aktivitasnya, mulai dari jalan-jalan, tapi ada satu posting yang membuat kamu penasaran, foto dia dengan lawan jenis. Siapa itu? Apakah pacar barunya? Saat kamu asik scrolling, tiba-tiba muncul notifikasi email baru soal pekerjaan. Tunggu sebentar, tadi bukannya ingin kerja ya di awal? Apakah skenario ini familiar? Mayoritas dari kita mungkin pernah mengalami hal ini dan erat kaitannya dengan rentang perhatian kita yang pendek. Hal ini jadi tantangan di era modern. Kesibukan tidak berkurang, tapi kemampuan untuk fokus yang berkurang, sehingga kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Pada tahun 2016, profesor dari Denmark Technical University bernama Sun Lehman mengalami tantangan yang sama. Dia lalu mulai melakukan penelitian dan menemukan fakta yang menarik. Pada tahun 2013, topik percakapan menjadi tren di Twitter selama rata-rata 17,5 jam sebelum akhirnya netizen kehilangan minat dan beralih ke topik baru. Pada tahun 2016, rentang waktu tersebut menyusut menjadi 11,6 jam. Penurunan serupa juga terjadi di platform online lain seperti Google dan Reddit. Singkatnya, semakin banyak waktu yang kita habiskan di ruang online, semakin pendek rentang perhatian kita. Internet tentu saja mengubah cara kita mendapatkan informasi. Sekarang, informasi tersedia begitu mudah dan bisa diakses kapan saja. Namun sebaliknya, kemampuan kita mencerna informasi justru terbatas. Tidak aneh apabila di era sekarang kita makin sulit untuk fokus. Kedua, bukan sepenuhnya salah kamu, tapi ada peran lingkungan. Penulis menjelaskan kita sekarang hidup dalam attentional pathogenic culture. Artinya, sebuah lingkungan di mana fokus yang berkelanjutan dan mendalam sangat sulit untuk dicapai. Ibaratnya kamu perlu berenang ke hulu dengan melawan arus untuk bisa mencapainya. Situasi ini bukan salah kamu ketika kamu tidak bisa fokus. Situasi ini ternyata dibuat secara sengaja oleh pihak tertentu. Kenyataannya, kita hidup dalam sistem yang menuangkan racun pada perhatian kita setiap harinya. Lalu, ketika kamu tidak bisa fokus, kamu didorong untuk menyalahkan diri sendiri dan mengubah kebiasaan. Sementara tren perhatian orang-orang di seluruh dunia memang menurun. Ada sebuah riset yang menarik. Ketika kita sulit fokus, maka salah satu dampaknya adalah kemampuan kita membaca dalam waktu yang panjang. 57% orang Amerika Serikat tidak membaca satu buku dalam setahun. Padahal mereka bisa menghabiskan 5,4 jam sehari di handphone mereka.
Jika kamu merasakan hal yang sama, mungkin saja kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu pemalas, kamu tidak cukup baik, dan kamu merasa aneh. Padahal tidak sesederhana itu. Kesulitan kamu untuk fokus tidak hanya dialami oleh kamu seorang, tapi merupakan masalah pada sebuah sistem. Banyak pegawai kantor tidak pernah bisa punya waktu 1 jam bagi diri mereka sendiri tanpa terganggu. Misalnya rata-rata pegawai yang bekerja di perusahaan yang termasuk dalam 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat hanya punya waktu 28 menit tanpa terganggu dalam sehari. Banyak perusahaan teknologi besar dengan sengaja menciptakan situasi dan kondisi untuk merebut perhatian kamu. Dan pertempuran ini tidak semata hanya bisa kamu menangkan dengan tekad yang kuat. Butuh sesuatu yang lebih besar, misalnya dengan mengubah sistem yang ada sekarang. Sedihnya lagi, rentang perhatian kita semakin menurun saat kita membutuhkannya. Apa dampaknya? Saat perhatian kita menurun, maka kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah juga menurun. Ketiga, tips fokus di era digital. Bagaimana caranya untuk fokus di era sekarang? Tidak ada jawaban yang mudah. Misalnya ada beberapa cara menerapkan aturan 10 menit. Setiap kali kamu punya keinginan besar untuk mengecek handphone, berikan jeda 10 menit. Atau kamu bisa juga mengubah pengaturan notifikasi handphone sehingga tidak selalu berdering setiap saat. Penulis bahkan membeli sebuah case safe, sebuah berangkas plastik dengan pengaturan waktu sebagai kunci. Jadi dia menaruh handphonenya ke dalam berangkas dan mengatur berapa lama waktunya, 15 menit, 1 jam, atau bahkan 1 hari. Tips lain mungkin kita perlu menerima saat pikiran kita mengembara. Kadang kita berusaha memaksa diri untuk fokus pada sebuah aktivitas. Coba lakukan cara lain, misalnya biarkan pikiran kamu bebas untuk pergi. Tidak melakukan apa-apa sebenarnya adalah bentuk fokus yang berharga karena bisa menumbuhkan kreativitas. Sesuatu yang muncul ketika kamu menghubungkan antar titik yang tidak terduga. Semakin lama kamu membiarkan pikiran melayang, semakin banyak hubungan tak terduga yang dapat diciptakan oleh pikiran. Penulis juga menekankan bagaimana flow bisa mengembalikan fokus yang hilang. Apakah kamu pernah melakukan sebuah aktivitas hingga tidak sadar kamu sudah menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakannya? Mungkin kamu sedang berada dalam momen flow. Ini adalah momen saat kamu terhanyut pada sebuah aktivitas yang kamu kerjakan dan merupakan bentuk terdalam dari fokus. Menariknya, momen flow tidak muncul saat kita bersantai, tapi saat kita melakukan sebuah aktivitas yang punya tujuan yang jelas dan kita punya kemampuan untuk mengerjakannya, walaupun sedikit lebih sulit tapi masih mungkin dicapai. Namun sebenarnya, solusi utama dari masalah ini bukan hanya tanggung jawab individu, tapi ekosistem digital juga perlu ambil peran. Kenapa? Karena banyak perusahaan teknologi menciptakan sistem dan algoritma yang dibuat secara sengaja untuk mencuri perhatian kita terus-menerus. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, semakin banyak waktu online, semakin pendek rentang perhatian kita. Internet tentu saja mengubah cara kita mendapatkan informasi. Sekarang, informasi tersedia begitu mudah dan bisa diakses kapan saja. Namun sebaliknya, kemampuan kita mencerna informasi justru terbatas. Tidak aneh apabila di era sekarang kita makin sulit untuk fokus. Kedua, hilang fokus bukan sepenuhnya salah sendiri. Banyak perusahaan teknologi besar dengan sengaja menciptakan situasi dan kondisi untuk merebut perhatian kamu. Dan pertempuran ini tidak semata hanya bisa kamu menangkan dengan tekad yang kuat. Butuh sesuatu yang lebih besar, misalnya dengan mengubah sistem yang ada sekarang. Ketiga, berada pada momen flow untuk fokus. Apakah kamu pernah melakukan sebuah aktivitas hingga tidak sadar kamu sudah menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakannya? Mungkin kamu sedang berada dalam momen flow. Ini adalah momen saat kamu terhanyut pada aktivitas yang kamu kerjakan dan merupakan bentuk terdalam dari fokus. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.